guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu perusahaan terbuka, perbedaan perusahaan terbuka dan tertutup, tujuan perusahaan terbuka, dan terakhir, kriteria menjadi perusahaan terbuka dan gimana caranya. Dalam dunia bisnis, perusahaan TBK adalah perusahaan yang bentuk kepemilikannya disalurkan kepada para pemilik saham, yakni masyarakat, dengan perdagangan saham yang tersedia di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Namun, dilansir dari laman Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, perusahaan TBK adalah perusahaan perseroan terbatas di mana kepemilikan sahamnya dimiliki oleh minimal 300 pemilik saham dan mengantongi modal minimal 3 miliar rupiah sesuai peraturan pemerintah pusat. Contohnya, saham Cimori yang pernah kita bahas di video sebelumnya. PT Cimori ini melakukan initial offering price atau biasa disingkat IPO pada akhir tahun kemarin. Perusahaan Cimori melepas kepemilikan sahamnya sebanyak 1,1 miliar lembar saham atau sekitar 15% dari total sahamnya. Dan berhasil menghimpun dana sebesar 3,3 triliun rupiah sesuai dengan harga penawaran awal, yaitu Rp3.000. Maka dari itu bisa dianggap Cimori adalah perusahaan terbuka. Jadi, perbedaan perusahaan terbuka dan tertutup adalah jika perusahaan terbuka sahamnya dimiliki oleh masyarakat, maka sebaliknya perusahaan tertutup sahamnya hanya dimiliki dan diatur oleh jajaran direksi perusahaan tersebut tanpa melibatkan masyarakat luar, yang artinya 100% sahamnya dimiliki oleh perusahaan. Pemegang saham ditentukan oleh perusahaan dan tidak ada minimal berapa pun untuk menjadi suatu perusahaan tertutup. Selanjutnya, apa tujuan perusahaan menjadi terbuka atau TBK? Tujuan utamanya adalah untuk menghimpun dana masyarakat atau investor untuk menambah modal pada perusahaan. Dan setiap perusahaan yang telah menerima dana tersebut akan menggunakan dana tersebut sesuai dengan proposal pada saat IPO perusahaan. Misalnya, ada yang dijadikan modal kerja, ekspansi bisnis baru, membayar hutang, bahkan ada yang hanya digunakan untuk biaya operasional, dan juga lain sebagainya. Tujuan tersebut jelas dan tercantum pada prospektus perusahaan pada saat IPO. Sekarang, kriteria seperti apakah jika ingin menjadi perusahaan terbuka? Yang pertama, pastikan struktur perusahaan yang ingin didaftarkan jelas, dan juga harus melengkapi dokumen yang diperlukan seperti laporan keuangan. Yang kedua, perusahaan yang wajib memiliki untung, agar laba perusahaan tercatat dalam laporan keuangan dan menjadi daya tarik investor. Jika memang belum memiliki untung, perusahaan juga dapat menjadikan perusahaan terbuka, hanya saja tidak akan tertera di papan utama, melainkan di papan pengembangan pada bursa saham. Terakhir, perusahaan harus memiliki aset nyata. Artinya, perusahaan yang harus mempunyai potensi untuk bisa berkembang dan maju. Setidaknya harus mengantongi aset sebanyak 100 miliar agar bisa tercatat pada papan utama, dan 5 miliar yang bisa tercatat pada papan pengembangan. Setelah kriteria tersebut terpenuhi, maka untuk menjadi perusahaan TBK sangatlah mudah, yaitu hanya dengan memilih perusahaan sekuritas terbaik yang berfungsi sebagai penjamin efek D. Di Indonesia sendiri ada sekitar 109 perusahaan. Kalian tinggal seleksi sekuritas mana yang terbaik menurut kalian. Jadi, kesimpulan dari video ini adalah perusahaan terbuka adalah perusahaan yang sebagian kepemilikannya dimiliki oleh masyarakat. Sedangkan perusahaan tertutup adalah perusahaan yang 100% kepemilikannya dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Tujuan utama perusahaan TBK adalah untuk mendapatkan modal investor. Dan tujuan setiap perusahaan sudah jelas berbeda-beda. Yang terakhir, untuk menjadi perusahaan TBK sangatlah mudah. Setelah ini, masih banyak topik-topik yang akan saya jelaskan di video selanjutnya. Di kolom komentar silakan usulkan topik apa yang mau dibahas duluan ya. Thank you for watching. Tolong like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe ya.